Seperti di sini dia bilang kalau dia bisa membuat banyak hal yang sudah kita baca tadi, dan kemudian dia dibantu oleh Aholiab. Aholiab ini dari suku Dan. Nah, mereka ini adalah ahli-ahli yang digunakan Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam bidang pertukangan, di dalam membuat, di sini dibilang membuat kemah pertemuan. Ya, kalau kalau kita baca di sini memang cuma dua nama ini yang disebut ya, tapi kita tahu bahwa yang buat nggak mungkin cuma mereka berdua, tapi mereka berdua adalah pasti mereka berdua yang jadi otaknya, bisa dibilang gitu. Jadi pemimpin untuk membuat ini karena mereka yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, dan diberikan keterampilan khusus. Jadi untuk kita juga di sini, kita di dalam berorganisasi dalam jemaat, kita juga diberikan keterampilan khusus, dan kita yakin itu adalah tuntunan dari Roh Allah. Ketika kita memimpin sesuatu hal, sesuatu departemen mungkin, sebagai contoh, kalau kita memimpin departemen dan kita membutuhkan orang lain untuk membantu, kita juga bisa diberikan kebijaksanaan untuk mengajak orang. Tapi seperti yang sudah kita baca di sini, tetap kita yang menjadi leader, tetap kita yang harus memimpin karena kita yang diberikan tugas itu oleh Allah. Nah, kemudian selanjutnya dari perikop yang selanjutnya ini dari ayat 12 sampai 17 tentang menguduskan hari Sabat. Kalau kita baca rata-rata ini ayatnya mirip-mirip dengan Keluaran 20 ya, 20 ayat 8 sampai sekian. Nah, ini kalau semuanya baca, kita dapati ada satu hal yang disebut sampai 2 kali, yaitu jika kita tidak menguruskan hari Sabat atau kita melakukan pekerjaan pada hari Sabat, kita dipastikan akan mati. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, hal-hal yang sering disebut dalam Alkitab ini adalah hal yang sangat penting. Jadi kepada kita dianjurkan atau diberikan satu hal yang pasti, kalau kita harus menguduskan hari Sabat. Kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan di hari Sabat itu membuat kita membuat dosa kita menjadi besar. Di sini dibilangnya kalau kita melakukan pekerjaan atau hal duniawi pada hari Sabat, kita pasti akan dihukum mati, dan kita semua saya yakin nggak ada yang mau dihukum mati ya. Jadi semoga setelah kita membaca, setelah kita mengerti, kita mau berubah. Karena saya pribadi pun masih sering melanggar hari Sabat, dan mungkin ada juga beberapa dari kita yang dalam hatinya mau bertobat tapi ternyata agak melanggar sedikit. Tapi di sini kita diingatkan kembali untuk tetap menjaga kekudusan akan hari Sabat. Karena memang di pasal 31 ini adalah rangkaian hari-hari kalau yang kita baca di sini memang Musa sudah beberapa pasal belakangan ini Musa ada di Gunung Sinai ya, dan di ayat 31 dan di pasal 31 ini adalah tentang Musa hari terakhir di Gunung Sinai. Karena di ayat 18 di sini dibilang dia menerima kedua loh hukum. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Nanti di pasal selanjutnya kita akan membaca kalau Musa turun gunung ceritanya, turun gunung dari Gunung Sinai. Nah, sekian untuk